Yang pertama terkait assignment. Oke, ya ada sedikit sih teman kita yang nampaknya tidak mengumpulkan assignment. Nah, ini ya, ya harap jadi catatan aja. Halangan hadir di kemarin tadi pagi ya. Tadi pagi seharusnya teman-teman ikut sesi tutor masuk ke sesi 3 ya. Nah, silakan. Barangkali di antara teman-teman ada yang mau ditanyakan. Mungkin tadi tidak sempat bertanya ke Kak Tio langsung gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, itu boleh kita diskusikan di mentoring hari ini. Silakan, boleh raise hand atau tanya di kolom chat. Kalau yang berhalangan, silakan. Oke, dari Torik ya. Ya Kak, tadi soal masalah yang kereta itu saya belum paham banget Kak, gimana isinya. Eh, Dolarnya udah, cuman makainya itu kayak belum paham gitu Kak. Sorry, apa bagian mana yang tidak dimengerti? Saya kan tadi assignment-nya kan soal Node-RED itu kan Kak. Cuman saya Eh, makainya itu belum paham saya gimana. Udah sampai ke web development-nya itu, cuman makainya jalanin flow-nya gimana gitu Kak. oh, oke, oke, oke. Node-RED ya. Oke, oke. Di chat juga ini ada Najib, Nabilah ya. Kurang lebih sama ya. Masalah tugas sesi 3 kurang mengerti tentang flow-nya. Tugas 3 juga. Oke. Oke, sebentar. Saya coba tampilkan dulu materinya. Sesi 3 ya. Oke. Oke, poin belajarnya di sini pengenalan Node-RED sama demo Node-RED Smart Home ya. Dan harus paham di materi ini. Jadi, oke, dari 4 stack atau 4 layer penyusun IoT, ini tuh termasuk di application ya. Nah, jadi untuk me, apa ya, membuat dashboard mengonsumsi data-data dari database lalu ditampilkan ke sebuah dashboard. Nah, ini salah satu yang bisa teman-teman gunakan yaitu menggunakan ini ya, Node-RED ya. Oke, di sini. Nah, ini ya pemrograman visual. Nah, jadi eh kalau teman-teman belum tahu Node-RED, jadi Node-RED ini ya sederhananya ya membuat dashboard itu tanpa ngoding. Jadi eh apa ya, algoritma-algoritma pemrogramannya itu dia menggunakan di sini istilahnya flow kayak gitu. Jadi tetap ada diagram alurnya. Nah, nanti kita yang merancang berupa flow-flownya. Jadi ada satu proses, proses A, kemudian proses B, kemudian alurnya seperti apa. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Jadi bukan berupa baris-baris kode program. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi kan kalau yang seperti biasanya itu kan berupa kode-kode program ya dengan bahasa pemrograman tertentu ya seperti misal JavaScript gitu ya atau Python. Nah, Node-RED ini kita dipermudah nih. Jadi kita bukan berupa baris kode, tapi basicnya tetap ya, basicnya dia tetap JavaScript ya kalau nggak salah.
Nah, jadi kita tinggal mengambil apa yang kita butuhkan aja. Nah, seperti ini gitu ya. Ada ada kode misalnya di sini kalau kita lihat tuh ini menampilkan nilai eh, humidity ya, humidity status pompa ya, ini pompanya on atau off seperti itu. Ada soil humidity, ada voltage gauge dan lain-lain. Ya nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, kemudian ini eh apa ya fungsi-fungsi atau node-nodes yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, ini udah macem-macem. Jadi apa yang kita butuhkan kita tinggal cari nih di sini gitu ya. Kayak menampilkan grafik gitu ya atau menampilkan atau membuat button atau fungsi untuk mengirim data. Nah, fungsi-fungsi tersebut ini kita tinggal cari di sini. Kalau nggak ada, itu kita bisa install extensionnya gitu ya, library eksternalnya. Seperti itu. Oke, ini demo Node-RED Smart Home. Ini kayaknya Katio harusnya kalau berdasarkan judul ini sih Katio mendemokan ya. Jadi eh, poin capaiannya misal ada smart device berupa AC, lampu, suhu kelembaban dan sensor pintu. Nah, kemudian ada command execution sama alerting. Nah, fitur-fitur ini ya seharusnya didemokan di Node-RED-nya sama Kak Tio gitu ya. Oke, tadi pertanyaannya eh sesi ya ini ya tugas assignment sesi tiganya ini tolong koreksi kalau materi PPT-nya berbeda ya. Takutnya berbeda sama yang Kak Tio present. Ini saya pakai yang batch kemarin soalnya. Nah, ini tugas sesi tiganya install Node-RED. Oke. Oke. Nampaknya sederhana ya perintah assignment-nya. Teman-teman tinggal googling aja cara install Node-RED di laptop teman-teman. Saya nggak tahu tadi Katio mendemokan cara installnya atau enggak, tapi kalau misalnya enggak pun teman-teman bisa browsing aja untuk instalasi Node-RED di PC teman-teman atau di laptop teman-teman. Nah, nanti pengumpulannya eh ya mungkin di eviden atau bukti di laptop teman-teman sudah terinstall Node-RED kali ya. Nah, itu yang nanti dikumpulkan aja kayak gitu. Kalau mau sama tutorial teman-teman cara installnya itu boleh juga. Silakan. Oke, sebentar. Karena saya kurang mengerti di tugas 3 yang bikin flow. Bagian properties MQTT kan harus isi servernya. Oke, bingung isinya Kak. Karena kalau mengikuti yang dari Katio tadi itu connecting terus servernya. Oh, oke. Berarti demo tentang MQTT ya kayaknya. Oke. Ada teman tugas lagi. Harus buat satu flow. Buat satu flow. Oke. Iya Kak, tapi ditambahin satu contoh flow sederhana dari Node-RED. Oh, oke. Sebentar.
nampilin suhu sama ngatur AC dan lain-lain, tapi agak kompleks flow-nya. Oke, 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 sip, sip. Oke, kayak minta waktu sebentar ya untuk buka Node-RED-nya berarti nanti saya coba Katio terlalu kompleks. Oke, ini kayaknya bakal jadi masukan juga ya untuk Katio. Ternyata materinya ini terlalu kompleks. eh Ya, saya juga jujur agak kurang seret juga sih. Ini baru pertemuan tiga, tapi udah masuk tiba-tiba masuk ke layer application gitu. MQTT-nya belum belajar ya. Oke, jadi saya coba ini dulu deh ya. Oke, oke, oke. Kak, izin bertanya, Oh selain ya, silakan. selain flow itu, Mm-mm. arti fungsi Node-RED itu nampilin dashboard aja. Maksudnya kita buat dashboard itu di Node-RED. Iya, betul. Misal server untuk menginjek data ke suatu database misalnya, nah itu bisa menggunakan Node-RED juga. eh Bedanya Node-RED dengan teknologi lain yaitu kemudahannya. Jadi misal untuk membuat server khusus untuk tadi gitu ya, membuat dashboard, kalau biasanya mungkin lebih rumit ya developmentnya, ngodingnya. Nah, kalau menggunakan Node-RED itu dibantu dengan mudah gitu ya. Kita cukup membuat flow-flow-nya aja kayak gitu. Nah, misal tadi untuk mengecek database, ya mungkin bisa gitu menggunakan codingan gitu ya, Python atau JavaScript atau yang lain-lain. Nah, kalau pakai Node-RED itu cukup dengan membuat flow-nya aja, kayak gitu. Nah, eh, kalau nggak salah di apa materi ini tuh ya, atau di implementasi IoT sih kebanyakan fungsi kita menggunakan Node-RED ini untuk membuat dashboard seperti itu. Cuma buat flow-nya aja, tapi dasarnya pakai JavaScript gitu, Kak. Iya, betul. Apa Node.js ya. Kasih, Kak. Ya, oke. Baik. Ya, ini saya udah run flow-nya. Bentar ya. Ini saya juga apa lumayan jarang menggunakan Node-RED ya. Jadi di layer application kan ini kalau saya biasanya di pekerjaan sehari-hari itu di layer device. Mungkin lebih ke hardware-nya gitu ya. Nah, ya, ini baru running. Oke, tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Kalau yang sudah berhasil install, nanti tuh eh, kalau di Windows gitu ya, teman-teman buka command prompt, terus nanti dijalankan perintahnya gitu ya, Node-RED. Nah, kemudian nanti eh, eh, ada keterangannya gitu. Ini jalan di alamat mana gitu ya. Ini di lokal port 1880 kayak gitu. Nah, nanti ya silakan ya karena jadi assignment teman-teman coba install kemudian coba jalankan. Nah, flow yang paling sederhana gitu ya. Kalau teman-teman belajar pemrograman atau belajar Arduino mungkin ya, itu teman-teman pasti memulai dengan project Hello World gitu ya. Nah, ini saya coba nih project apa atau flow yang paling sederhana yang bisa dibuat di Node-RED atau kita coba Hello World. Kita
masukkan dua nodes. Yang pertama, nah ini teman-teman, eh ya mungkin saya nggak mungkin jelaskan satu-satu karena banyak banget fungsi dari node di sini ya. Ada common, ini node-nodes yang sering dipakai gitu ya. Terus ada function, nah ini silakan di kalau kita hover ini ada penjelasannya sebenarnya, nanti teman-teman silakan baca kayak gitu ya. Function, switch, change, ini fungsinya untuk apa? Teman-teman tinggal baca di sini ya. Ada network. Nah, ini kalau mulai ada apa pertukaran data gitu ya antara node kita dengan modul lain gitu ya. Misal kayak MQTT, ini ya ada MQTT in, ada out. Nah, ini mengirim data dan menerima data menggunakan protokol MQTT itu bisa menggunakan nodes ini gitu ya. Ada HTTP, request, response, TCP, UDP. Nah, ini sudah tersedia nodesnya. Ada sequence, ada parser, storage, dan ini ada dashboard. Nah, misal kita mau membuat dashboard, nah ini di sini. Dashboardnya berupa apa? Misalnya mau ada buttonnya, mau ada tombol ya, atau ada drop down, atau ada switch. Nah, ini bisa menggunakan ini ya. Kemudian ada teks, ada chart, misalnya ya, ada notification. Nah, ini semuanya tinggal dilihat di kolom yang sebelah kiri ini ya. Nah, untuk Hello World kita pakai inject, terus ada debug. Nah, ini saya kurang tahu tadi Katio menjelaskan ini dulu nggak ya? Ini yang paling sederhana sih. Nah, inject di sini kita lihat. Jadi inject itu fungsinya nih, inject message into flow manually atau regular intervals. Kayak gitu. Message payload ini bisa macam-macam ya, kan, di variety types, macam-macam tipe. Bisa string, bisa JSON, objects atau timestamp. Nah, ini kita lihat. Untuk ngeliat kita bisa inject apa aja. Ini tinggal kita klik, klik dua kali. Kita lihat di sini ada payload ya. Payloadnya ini kita eh, ini ada drop down. Kita lihat ini ada macam-macam. Ini ada timestamp ya, ada JSON, ada string, ada number kayak gitu. Nah, ini misal kita coba string, terus kita isi sama hello world. Nah, kemudian ada debug. Nah, debug ini kalau teman-teman pernah pakai Arduino, debug nih kayak kita debug di serial monitor. Nah, kalau ini tuh untuk melihat isi flow-nya lagi apa gitu ya. Ini ada fitur debug. Nah, nanti kita lihat nih eh apa fitur debugnya di sebelah kanan ini. Ada kolom debug ya ini namanya. Begitu juga kalau ada error gitu ya. Nah, nanti akan muncul juga di sini. Oke, itu ya. Kita menggunakan dua nodes ini, kemudian kita intinya kita sambungkan gitu ya si flow-nya. Ini cukup diklik, di drag, dihubungkan ke debug kayak gitu. Nah, ini flow paling sederhana di Node-RED gitu ya, di Node-RED. Nah, kalau sudah, ini nanti kita deploy, ada di pojok kanan atas, kita klik, oke. Nah, ada keterangan successfully deployed. Kalau sudah, ini harusnya kalau saya klik ini, nah ini ada inject tuh ada tombol kliknya. Nah, kalau saya klik nanti akan muncul hello world di debugnya ini. Seperti ini. Ya, muncul hello world. Kayak gitu. Itu kalau bentuknya string ya. Kalau misalnya timestamp nih, kita isi timestamp, kita deploy ulang karena ada perubahan, kita klik. Nah, nanti di sini ada timestampnya. Ini bentuknya Unix time ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini ada keterangannya ya, kayak inject once,
atau repeatnya di none. Nah, ini bisa aja repeatnya pakai interval. Misalnya interval every 3 second misalnya. Kita deploy. Nah, ini harusnya tiap 3 detik dia muncul gitu ya. Kita debug. Nah, itu flow yang paling sederhana ya. Oke, sebentar. Tapi tambahin satu contoh flow sederhana ya. Mana sih materinya? Oh ini. Buat satu flow dan jelaskan flow-nya. Oke. Oke, saya kayaknya nanti akan nonton rekamannya dulu ya. Ini konteksnya flow kayak gimana yang dimaksud Kak Tio. Flow-nya ini apakah harus eh, menggunakan data real dari sensor atau flow membuat dashboard seperti itu. Oke, mungkin saya kasih contoh lagi deh. Ini yang paling sederhana ya. Jadi kita menginjek sesuatu lalu menampilkannya di kolom debug gitu ya, atau serial monitornya gitu ya, serial monitornya dari Node-RED untuk debug. Oke, eh mungkin contoh yang berikutnya saya coba yang sederhana. Misalnya kita coba button deh, button, terus kita debug lagi. Oke, kita coba lihat di ininya. Nah, button si node ini kalau diklik 2 kali dia akan muncul propertiesnya ya atau konfigurasinya. Oke, when click send hello misalnya ya. Oke, mungkin ini paling kita klik done, kita debug dulu. Oh iya, teman-teman harusnya tadi dikasih tahu juga ya kalau untuk dashboard ini nanti alamat ininya ditambah UI ya kayak gini si alamatnya untuk nampilin dashboardnya. Sebentar, ini project saya gimana ya harus di deploy dulu kali ya. Oke. Sebentar.
20. Sebentar. Ini kenapa ya? Oke, oke, oke. Ini saya agak lupa nih. Kita skip dulu bagian ini. Ini kebetulan ada yang tanya lagi dari Rovino, penjelasan MQTT in sama out ya. Karena tadi Katio pakai itu, tapi masih belum paham. Oke. Ya, MQTT ya. Oke. Terlepas teman-teman sudah belajar MQTT atau belum, ya oke deh kita coba dulu aja. Yang perlu teman-teman ketahui, MQTT ini eh, ada banyak alternatif broker yang bisa kita gunakan. Nah, saya mau pakai salah satu broker MQTT-nya, misal ini ya, Hive MQ misalnya. Oke, sebentar. Ini sekarang ternyata harus login ya. Eh, Oke, yang mana ya? Sebentar. IMQX. Sebentar. Kayaknya dulu nggak perlu sign in. Oh, apa ini? Broker MQTT dashboard ya?
Ini bukan ya. Ntar, namanya apa ya? Bukan, bukan, bukan. WebSocket client. Oke, oke, oke. Ini baru nemu. Ya, oke. Tadi lihat tutorial di YouTube pakai ini MQTT brokernya. Ya, oke. Ya, sebenarnya macam-macam ya, banyak. Nah, ini yang saya ingat tuh pakai HFMQ. Ternyata ini ya yang WebSocket client. Nah, oke, kita jadi beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui kalau menggunakan protokol MQTT. Yang pertama yaitu brokernya ya. Nah, brokernya ini bisa macam-macam seperti yang tadi teman-teman di chat ya ini Rinda sama Rido misal pakai broker.mqttdashboard.com misalnya. Nah, kalau ini saya menggunakan yang dari HiveMQ. Terus tadi juga sempat browsing macam-macam ya. Ada yang dari MQTT-X, ada yang dari apa lagi nih? MQTT Cool, Test Client, ada IMQX dan lain-lain gitu ya. Brokernya kita bisa pilih gitu ya. Nah, ini contoh yang gratis gitu yang kita gunakan. Oke, kemudian itu tadi brokernya. Yang perlu teman ketahui yang kedua yaitu topik. Nah, eh, nanti ya kita coba pada saat kita membuat topik. Nah, eh, nanti ini ada kaitannya sama publish sama subscribe ya. Jadi subscriber itu bisa mendapatkan data dari yang dipublish itu berdasarkan topiknya. Kalau topiknya berbeda dia nggak dapat datanya. Kalau topiknya sama baru akan dapat datanya si subscribernya. Ini sama kayak kita misalnya di YouTube gitu ya, kita mensubscribe channel tertentu misalnya. Nah, nanti ketika channel tersebut dia mengeluarkan video, nah di YouTube kita, di akun kita itu akan ada notifnya gitu ya, akan masuk gitu dari video yang baru dibuat si channel tersebut. Nah, sama kayak MQTT juga gitu. Misal kita mensubscribe data suhu. Nah, nanti data suhunya dari topik tertentu ya. Nah, kita mensubscribe ke topik tersebut. Nah, nanti si sensor suhu mempublish ke topik tadi. Nah, nanti kita akan dapat data suhunya gitu ya. Karena kita sudah melakukan subscribe. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba ya. Tadi udah konfigurasi. Nah, ini masih di sini aja. Misal ya tes topiknya ini ya misalnya tes topik satu, message-nya hello misalnya. Oh ya, ini subscription-nya kita coba lakukan subscribe dulu. Misalnya topiknya tes topik satu, ini kita subscribe. Nah, nanti kalau kita publish, nah ini datanya ternyata di bawah ya. Hello, 1, 2, 3. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi hal ketiga dan keempat yang perlu teman-teman ketahui yaitu publish dan
publisher dan subscription ya, yang melakukan subscribe-nya. Oke. Eh, nah, sekarang kita akan coba di note rate-nya ya. Kita coba nih ya. Nanti publish-nya dari sini ya. Publish-nya dari sini. Nah, nanti note rate kita itu me, apa ya, melakukan subscribe gitu ya. Nanti akan menerima data dari yang kita publish di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. eh yang akan kita set up di node rate-nya, kita pakai MQTT in ya. Oh iya, kita pakai MQTT in. Nah, nanti datanya kita tampilkan di debug. Oke, ya flow-nya cukup seperti ini. Kita klik, double klik si nodes MQTT-nya. Kita lihat properties-nya, konfigurasinya seperti apa. Nah, kita lihat ya, ada server. Nah, kita nanti di contoh ini kita arahkan si servernya atau brokernya dari si HiveMQ ini. Topiknya nanti kita isi dengan si test topik ini ya. Si test topik ini. Kita langsung isi aja nih. Oke, gitu. Nah, kita add new MQTT broker. Sebentar, ini kayaknya harus diklik yang tanda pensil ini. Oke, di sini servernya kita coba dulu ya. Ini apa? Saya juga sambil coba-coba agak lupa. Kita coba pakai yang ini, hostnya. Oke, kemudian kita paste portnya di sini, portnya 8884. Oke, seperti ini. Kita coba dulu ya. Ini saya belum tahu juga berhasil atau enggak. Kita coba deploy. Oke, nampaknya ada yang salah. Di sini kita bisa lihat nih, statusnya terus connecting. Dia berusaha connect ke server ini, cuma nggak berhasil gitu. Nah, ini kayaknya ada di settingan di sininya nih. Ntar kalau 1883 kita coba. Biasanya MQTT pakai port ini. Oke, nah portnya ya. Nah, kita coba misal tadi kita publish ini, kita publish. Nah, ini kita udah nge-subscribe ke topik ini ya, tes topik satu ini. Lalu kita tampilkan apa yang kita berhasil subscribe. Hello 123. Kayak gitu. Nih ya, contoh yang pertama, si Notepad kita ini sebagai subscriber. Nah, jadi kita publish di sini dengan topik ini dan message ini. Kita publish. Kemudian Node-RED kita ini, si nodes ini berfungsi untuk subscribe. Jadi apa yang kita publish di sini nanti akan kita dapatkan gitu ya.
kita publish Hello World. Nah, nanti di sini berhasil subscribe, kemudian dapat datanya Hello World. Oke, seperti itu. Itu kalau misalnya kita fungsikan ya sebagai subscriber. Nah, itu mungkin flow MQTT paling sederhana ya. Jadi ini belum yang rumit-rumit sih. Masih subscribe ke satu topik gitu ya. Message-nya juga sering sederhana gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, mungkin banyak ya tadi yang bertanya. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh di-mention lagi di bagian mananya. Nanti biar saya ulang. Dari siapa? Rovino Rizky mungkin sudah cukup jelas nggak dari contoh sederhana MQTT-nya ini? Ini baru memahami konsep dasarnya dulu aja ya dari MQTT. Beberapa hal yang perlu teman-teman ingat terkait MQTT tadi ya. Brokernya pastikan beserta portnya, kemudian topiknya kita tentukan topiknya apa. Kemudian tadi peran publisher dan subscriber itu juga teman-teman harus paham siapa yang publish, siapa yang melakukan subscribe seperti itu. Dan terakhir tadi message-nya ya tentunya. Pesan yang dikirim seperti apa. Oke, silakan teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau mau contoh lagi boleh? Apa perlu contoh lagi? Oke, ini dari Ivan. Tadi Katio mencontohkan membuat flow smart home. Untuk assignment-nya, apa juga harus membuat flow smart home atau boleh yang sederhana seperti tadi ya? Nah, ya. Kalau dari perintahnya ini, install Node-RED dan buat satu flow dan jelaskan flow-nya. Oke, nampaknya ini nggak harus smart home. Jadi silakan bebas saja teman-teman. Apa flow-nya nggak harus smart home ya. Mau smart home juga boleh. Nah, ini kan banyak ya nodes-nya yang teman-teman bisa explore. Ada MQTT misalnya tadi ini contohnya sebagai subscriber. Mungkin contoh yang lain. Mungkin teman-teman, oh saya mau bikin nodes yang publisher. Jadi misalnya kalau publisher menggunakan MQTT out gitu ya. Misalnya injeknya ini gitu ya. Misalnya mau ngirim data timestamp MQTT, kemudian nanti MQTT-nya apa? Ini kan nge-publish ya. Nah, nanti di sini sebagai subscribernya gitu ya. Nanti akan muncul datanya di sini, misal seperti itu. Atau teman-teman mau apa lagi nih ya? Misal mau buat nodes parser misalnya ya. Misal kita menginjek sebuah JSON, kemudian nanti teman-teman parsing di sini gitu. Lalu ditampilkan di debug gitu. Boleh. Ini juga silakan. Ini kasar aja sih ya, apa yang keidean setelah melihat notes-notes ini. Mau apa lagi? Misalnya, misalnya ada dashboard. eh Kalau dashboard ini saya harus ngebuka dashboardnya, cuma tadi belum berhasil ya. Tapi barangkali teman-teman mau coba juga silakan. Misal teman-teman mau ya sederhana misalnya nanti dashboardnya menampilkan teks. Nah, teksnya eh, sesuai dengan apa yang kita tulis di sini gitu ya berupa string misalnya.
Misalnya kayak gitu. Ya, macam-macam ya. Teman-teman silakan di ya dipelajari dulu aja, explore dulu aja notes-notes yang tersedia. Nah, kemudian nanti silakan teman-teman tentukan satu contohnya gitu ya. Yang sederhana aja lah ya. Sesuai perintahnya tadi buat satu flow doang kan ya. Nah, mungkin kalau yang dicontohin Katio yang smart home, mungkin flow-nya kompleks ya. Ada banyak banget. Misal kayak AC mungkin saya nggak lihat Katio demo sih ya. Jadi ini bayangan saya aja kayak AC satu flow gitu ya. Untuk nyalain matiin mungkin ya. Lampu juga ada satu flow untuk nyalain matiin. Sensor suhu dan kelembaban ini satu flow gitu ya. Mungkin ada nodes untuk mengambil data suhu, kemudian menampilkan berupa grafik, mungkin seperti itu. Nah, ini silakan teman-teman bikin satu flow yang sederhana aja lah, nggak apa-apa. Nggak usah smart home juga nggak apa-apa. Sip. Itu mungkin oke. Silakan nanti teman-teman ya setelah mentoring ini teman-teman boleh explore lebih lanjut ya. Nah, kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh nanti berkabar aja di grup mungkin gitu ya. Atau langsung PM juga nggak apa-apa di Discord. Gimana nih, teman-teman udah kebayang nggak tugas tiganya ya? Assignment sesi tiganya. Silakan kalau masih ada yang ngeganjel. Oke, tadi juga Linda ini ya nanya ya. Kalau ngikutin dari Katio itu connecting terus servernya. Ya tadi juga case yang tadi kayak contohin tadi kan mungkin ada port atau servernya yang kurang tepat gitu ya, makanya dia connecting terus. Nah, tadi yang saya contohin itu udah berhasil connect, ya mungkin boleh ikutin yang tadi aja ya. Servernya pakai HiveMQ. eh Ya kalau yang lain juga teman-teman boleh coba juga sih server-server broker MQTT yang lainnya gitu. Ya saya memaklumi sih teman-teman kalau masih belum paham banget ya MQTT ini karena seharusnya ada sesi khusus gitu ya dan itu masih lama belajar tentang MQTT itu di sesi keberapa gitu ya teman-teman boleh cek student journey-nya. Jadi ya di sesi ini agak agak loncat banget sih belajar tentang MQTT dan udah bikin dashboard Node-RED gitu. Jadi nggak usah terlalu kompleks, yang paling sederhana aja yang teman-teman pahami dan bisa itu ya. Oke, silakan. Sekali lagi saya tanya, barangkali teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi, boleh di luar topik sesi tutoring juga nggak apa-apa. Barangkali bisa saya jawab gitu ya. Silakan. Tanya Kak, Oke, boleh. Silakan juga. tadi kan di sesi tutor tadi kan diteruskan yang materi kepotong kemarin tentang protokol yang sering digunakan untuk IoT ini. Nah, tadi kan dijelaskan ada HTTP sama MQTT ya Kak. Nah, itu Oh yang ya, kira-kira yang sering digunakan itu dalam pengembangan proyek-proyek IoT itu yang mana ya? Terima kasih. oke. Oke, tadi kalau nggak salah dijelaskan ini ya HTTP dan MQTT ya. Iya Kak. Oke, sip. Oke, sebentar saya coba tampilkan lagi. Oke, tunggu bentar.
Cek. Oke. Nah, ini saya ada salah satu sumber. Di sini ada sedikit rangkuman perbedaan dari HTTP dan MQTT. Eh, Mungkin kita langsung ke apa? Langsung ke perbandingannya aja ya. Nah, yang pertama dari penggunaan dayanya nih. Misal, eh, kalau MQTT ini termasuk lebih ringan dalam penggunaan sumber daya, sedangkan HTTP itu lebih berat dalam penggunaan sumber daya. Nah, jadi kurang lebih gini. Misal teman-teman punya device IoT menggunakan baterai, ya. Nah, si device IoT ini dia mengirim datanya yang A itu pakai MQTT, yang B pakai HTTP misalnya. Nah, dari sisi penggunaan daya, berdasarkan keterangan di sini, itu device A yang menggunakan MQTT itu baterainya lebih awet dibanding device B yang menggunakan HTTP. Ya, jadi ini terkait sama penggunaan si dayanya ya. Atau ya supaya lebih jelas, misalnya pakai baterai. Nah, device yang menggunakan HTTP untuk mengirim datanya itu baterainya bakal lebih boros, bakal lebih cepat habis dibanding MQTT. Seperti itu. Ya, itu yang pertama dari penggunaan dayanya. Nah, kalau mungkin sebelum dijelaskan lebih lanjut nih ya, kayak kalau misalnya ada teman-teman terbenak pertanyaan lebih bagus mana MQTT sama HTTP, sejujurnya ini tergantung sama use case project IoT-nya masing-masing gitu. Jadi ada plus minusnya tentu. Jadi balikin lagi nih sama kebutuhan use case atau project IoT kita. Kayak gitu ya. Nah, makanya kita perlu analisis nih. Kebutuhan project kita tuh lebih cocok MQTT atau HTTP sih. Karena dua-duanya nggak ada yang salah gitu ya. Jadi ini satu variasi aja gitu. Untuk disesuaikan lagi ke kebutuhan kita. Cocoknya kayak gimana. Nah, model komunikasi kita lanjut. Model komunikasinya MQTT ini ya, publish sama subscribe. Kalau HTTP request sama response. Nah, ini contohnya eh misalnya ada dua device dia komunikasi. Nah, kalau pakai HTTP, keduanya itu harus melakukan request supaya dia mendapatkan respons. Nah, itu basic dari model komunikasi HTTP ya. Harus melakukan request, baru dia mendapatkan respons. Itu HTTP ya. Kalau MQTT, ini beda. Jadi, misal satu device melakukan subscribe sekali. Nah, jadi selanjutnya dia akan terus mendapatkan data selama dia subscribe di awal tersebut. Kayak gitu. Jadi cuma sekali, ya udah dia akan terus menerima data gitu. Beda sama HTTP, dia selalu harus request, baru dia akan mendapatkan responsnya. Nah, ini silakan disesuaikan dengan use case masing-masing. Biasanya kalau project IoT-nya mendeploy banyak device, nah saya sarankan menggunakan MQTT gitu. Jadi cukup device yang banyak itu melakukan subscribe sekali, ya udah dia akan terus-terusan untuk mendapatkan data. Misal kayak gitu. Kemudian ini ada overhead protokol rendah dan tinggi. Ini mohon maaf ini saya kurang paham. Skalabilitas. Nah, ini ya sangat luas untuk menangani perangkat dan koneksi berjumlah banyak. Nah, kalau HTTP ini perangkat sama koneksi yang terbatas. Nah, yang sebelumnya saya bilang ya kayak gitu. Jadi lebih scalable. Kalau misalnya ada device tambahan misalnya ya, itu cukup subscribe sekali kemudian udah tinggal tunggu gitu ya misalnya. Oke, kontrol koneksi dikelola oleh server MQTT. Kalau HTTP koneksi harus dibuat dan dijaga oleh klien. Nah, ini juga ya, kalau MQTT dia ada brokernya. Nah, brokernya ini yang mengatur lalu lintas komunikasinya gitu ya. Tadi berdasarkan topik. Nah, kalau yang HTTP
karena klien yang melakukan request, maka ya koneksi si kliennya nih yang harus selalu terkoneksi gitu ya dengan si servernya kayak gitu. Nah, efisiensi cocok untuk protokol IoT gitu ya. Kalau MQTT, kalau HTTP itu cocok untuk aplikasi webnya kayak gitu. Cuma beberapa case device IoT juga kadang ada yang menggunakan HTTP gitu. Mungkin data yang dikirim besar gitu ya, mungkin ada data gambar, data suara atau video mungkin ya. Nah, itu nggak cocok di MQTT, cocoknya pakai HTTP misalnya. Seperti itu. Oke, ya mungkin itu penjelasan singkat ya terkait MQTT dan HTTP. Tadi pertanyaannya terkait tadi ya untuk device IoT lebih cocok mana? Ya silakan gitu disesuaikan dengan kebutuhan use case masing-masing. Tapi pertimbangannya kurang lebih seperti itu. Itu ya tadi siapa Yoga ya? Kak, terima kasih. Oke, sip. Makasih juga teman-teman yang lain. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan atau didiskusikan silakan. Hari Senin di jadwal nggak ada sesi kelas gimana? Hari Senin kalau di jadwal nggak ada sesi kelas reguler sama Katio karena tanggal merah. Nah, untuk kelas mentoringnya apakah tetap ada di hari Selasanya atau tidak ada ya? Oke, oke, makasih banyak nih udah ngingetin. Betul ya, si apa sesi tutornya jadinya hari Selasa malam ya, sedangkan Selasa malam itu jadwal mentoring kita berarti kita sepakati untuk di reschedule jadi ke hari Rabu ya. Hari Rabu nanti saya kabari lebih lanjut ya, Rabu sore atau Rabu malam antara kedua itu. Cuma nanti saya lihat jadwal dulu. Kalau yang udah fix tadi ya untuk jadwal mentoring kita minggu depan ya, khusus di minggu depan itu di hari Rabu ya. Oke, makasih Putri udah ngingetin ya untuk reschedule-nya. Nanti official dikabarin lagi ya di Discord. Oke, thank you, thank you. Ada lagi barangkali? Kak, boleh kirim alamat link Hive MQ tadi yang free nggak, Kak? Oh, Biar kita nggak cari-cari. boleh, boleh. Oke, sebentar ya. Tadi juga saya agak sulit nyarinya, lupa ininya si linknya ya. Nah, ini nih. HiveMQ demo WebSocket client. Terima kasih, Kak. Oke, sip sama-sama. Deadline tugas sesi 3 apakah Rabu juga berarti? Karena tutor sesi 4 itu hari Selasa, berarti deadline-nya hari Selasa juga ya? Hari Selasa berarti deadline tugas sesi 3 karena tutor sesi 4-nya di hari Selasa. Seperti itu. Oke, lumayan ya. Ada sekitar sama hari ini 1, 2, 3 lah ya. 4 lah ya. Kurang lebih 3, 4 hari. Teman-teman silakan di explore lagi Node-RED-nya. Yang sederhana aja ya untuk tugasnya. Nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita cukupkan pertemuan mentoring hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin penjelasannya kurang apa ya, kurang menjawab gitu ya.
ini nih ya, mungkin salah satu yang kayak minta bantuan ke teman-teman. eh Kalau apa ya, pertanyaannya mendadak dan tadi gitu ya, ada yang perlu dipersiapkan, mungkin saya kurang berpotensi kurang jelas gitu ya menjelaskannya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh tuh di PM aja atau disampaikan di grup gitu. Nanti biar kayak siapkan jawaban dan penjelasannya. Ya, jadi ya tadi agak kaget juga gitu. Eh, Apa ditanya kurang jelas tentang Node-RED. Kebetulan saya belum nyiapin materi Node-RED-nya gitu. Kalau misalnya ada persiapan sebelumnya, mungkin saya akan lebih terstruktur lagi menjelaskannya. Tadi agak ngedadak juga ya, sampai broker MQTT aja saya agak lupa gitu tadi apa gitu pernah pakai. Jadi mohon maaf sekali lagi, kekurangan KL gitu ya dalam menjelaskan. Mungkin kalau ada waktu untuk persiapan, insya Allah saya bisa jelaskan lebih siap lagi gitu ya. Nah, ya barangkali kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di waktu waktu sebelumnya gitu ya. Gitu. Tapi kalau mendadak juga nggak apa-apa sih. Kalau Kyle nggak bisa jawab, mungkin Kyle akan PR kan gitu ya. Misal, oh ini kayaknya Kyle perlu siapin jawabannya nih, mungkin akan dijawab di pertemuan berikutnya ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya Kyle juga akan menjawab sesuai kapasitas KL gitu. Itu mungkin sekali lagi mohon maaf jika tadi ya kurang ada uh, kekurangan dalam penjelasan jawabannya. Silakan teman-teman sambil diisi. Ini link presensi mentoringnya sudah di-share di kolom chat. Silakan diisi dulu. Pastikan sudah mengisi presensinya sebelum